Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Hidayat Rahmat. Pada kesempatan kali ini gua mau berbagi informasi sama teman-teman semua terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang pada saat ini sedang lagi jadi trending topik nih terkait dengan klaim JHT, Jaminan Hari Tua. Jadi awalnya ini kita teman-teman semua perlu tahu ya program apa aja sih yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ada jaminan pensiun atau JP. Yang kedua ada JKM, jaminan kematian. Yang ketiga ada JHT, jaminan hari tua, dan ada juga JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Namun kesempatan kali ini saya nggak bahas semuanya. Yang saya bahas hanya JHT yang memang mungkin teman-teman semua pernah merasa klaim JHT ya di bawah usia 56 tahun. Sebelumnya memang pernah dicoba dan itu bisa. Namun sekarang ada peraturan menteri terbaru, yaitu peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Jadi teman-teman, informasi pada saat ini per bulan Februari ya, bulan Februari diumumkan terkait dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini yang memang nanti kita nggak bisa klaim lagi BPJS Ketenagakerjaan di usia sebelum 56 tahun. Adapun kriteria-kriteria dalam klaim atau penerima manfaat daripada jaminan hari tua. Yang pertama, kita sesuai pasal ya, sesuai undang-undang saya akan bacakan. Di sini ada bab 2 persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Di pasal 2 disebutkan bahwa jaminan manfaat JHT dibayarkan kepada siapa aja. Yang pertama ini mencapai usia pensiun, yang kedua mengalami cacat total tetap, dan yang ketiga meninggal dunia. Oke, simpelnya tiga itu dulu. Tiga itu kita akan bahas. Yang pertama mencapai usia pensiun. Di sini diterangkan bahwa dulu kita mencapai usia pensiun ataupun karena ada kriteria nih mencapai usia pensiun ini dalam versi ketenagakerjaan ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah resign, ada juga PHK, ada juga pensiun ya, pensiun di hari tua, ada juga kematian dan lain sebagainya. Itu dinamakan kita mencapai usia pensiun. Jadi ada 3 kategori: mencapai usia pensiun, cacat tetap total, sampai dengan meninggal dunia. Nah, menariknya sekarang saat ini bahwa kita klaim hanya di usia 56 tahun. 55 nggak bisa, 54 juga belum bisa. Jadi 56 tahun sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022. Adapun di sini dijelaskan bahwa terkait dengan masa pensiun ya. Masa pensiun itu siapa aja sih? Nah, ini ada di pasal 4 di ayat 2. Bunyinya itu adalah peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat satunya itu peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Gitu. Jelas banget bahwa kita ini nantinya memang di usia 56 tahun udah nggak bisa lagi nih klaim-klaim, kecuali teman-teman itu WNI. Mohon maaf, maksudnya WNA ya. WNA itu warga negara asing. Jadi ketika warga negara asing bekerja di Indonesia, memang kan wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika yang bersangkutan memang sudah tidak bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kategori mungkin selama-lamanya, nah ini baru dia bisa klaim di bawah usia 56 tahun. Adapun yang kedua yaitu meninggal dunia, itu baru bisa diklaim juga. Lantas pasti pertanyaannya siapa yang nanti ngeklaim? Karena memang orangnya sudah meninggal dunia. Di sini dijelaskan juga dengan sangat jelas. Yaitu penerima manfaat JHT ya, penerima manfaat JHT pada usia pensiun ataupun pada saat meninggal dunia
Nah, pada saat meninggal dunia yang berhak menerima adalah ahli waris. Di sini disebutkan bahwa ahli waris itu seperti janda, duda atau anak. Janda itu berarti yang ditinggalkan oleh suaminya. Duda itu berarti yang ditinggalkan oleh istrinya, itu bisa diklaim. Dan di sini disebutkan juga bahwa ketika suami atau istri sudah tidak ada, anak juga tidak ada juga yang masih bisa menerima, yaitu mertua. Terus ada lagi saudara kandung, adik atau kakak yang sedara, bisa juga orang lain atau pihak dari eksternal yang memang sudah ditunjuk wasiat ya, sudah ditunjuk wasiat dalam wasiatnya oleh si peserta tersebut. Menariknya lagi di sini terkait dengan JHT, nanti pasti pertanyaannya lalu gimana cara klaimnya gitu ketika memang peserta tersebut sudah meninggal dunia. Nah, di sini disebutkan bahwa yang pertama kita membawa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya nggak ada, teman-teman bisa minta lewat HRD-nya, ya HRD perusahaannya, ataupun lewat aplikasi. Kalau mungkin aplikasi tidak bisa dilihat ya ketika memang pesertanya sudah meninggal dunia, itu bisa langsung lapor aja ke HRD-nya. Nanti HRD-nya mungkin punya kopiannya terkait kartu peserta tersebut, atau nanti dibantu oleh HRD-nya perusahaan atau human capital ya, dibantu untuk mengurus ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu pasti dibantu, itu wajib banget dibantu. Nanti bersurat ke BPJS Ketenagakerjaan, baru nanti dikasih kartunya untuk dibantu proses kepengurusannya. Ini tanda kutip untuk yang memang tidak dalam kategori usia 56 tahun, jadi meninggal dunia, dan juga warga negara asing gitu yang memang pernah kerja di Indonesia dan terdaftar. Perlu diketahui juga teman-teman, kenapa sih dan kapan sih berlakunya? Sekarang ini surat ini keluarnya 2 Februari 2022. Dan berlaku sesuai dengan pasal 15 ya, pasal 15 peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berlaku 3 bulan sejak pengumuman ini diumumkan. Berarti nanti kira-kira Februari, Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan kurang lebih. Kalau nggak Mei, April itu kurang lebih di situ. Itu baru berlaku. Saat ini belum berlaku, baru informasi aja terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk klaim. Lantas pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih BPJS Ketenagakerjaan tersebut kita hanya bisa klaim ya, hanya bisa klaim di usia 56 tahun. Adapun alasannya yang memang dijelaskan oleh BPJS Tenaga Kerja ya, sesuai dengan judulnya, yaitu jaminan hari tua, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengklaim BPJS Tenaga Kerjaan ini di saat mereka sudah resign langsung diklaim, di saat teman-teman sudah mengundurkan diri ataupun terkena PHK. Itu ada juga ukuran-ukurannya. Ini dijelaskan sama BPJS Tenaga Kerjaan bahwa 55% mengundurkan diri mereka mengeklaim. Teman-teman klaim atau mungkin nanti diri saya pribadi mengeklaim. Itu terbukti datanya di Desember 2021. Dan terkena PHK 36%, dan yang paling kecil adalah mencapai usia pensiun yaitu 3%. Sementara jaminan hari tua ini fokusnya memang untuk bekal kita di masa tua kita gitu. Mungkin memang akan terjadi pro kontra terkait dengan hal tersebut, namun peraturan tetaplah peraturan, kita taati peraturan pemerintah yang memang program ini dirancang untuk bekal masa depan kita, mungkin untuk anak-anak kita di hari tua nanti gitu, di usia pensiun ya. Ini hanya 3% kawan-kawan semuanya. Terus lanjut lagi, nominal yang diberikan nih secara klaim JHT nih 1 sampai 10 juta. Itu rata-rata mengeklaim ketika mereka di bawah usia pensiunnya. Itu hanya nominal yang sangat kecil. Namun ketika mereka mengeklaim di saat usia 56 tahun, diharapkan akan didapatkan ya yang namanya dana dari JHT yang kita kumpulkan, jumlahnya jadi lumayan begitu banyak. Ketika kita mencapai usia pensiun, kita dipersiapkan tuh matang-matang buat yang namanya mungkin kita ingin berwirausaha dan lain sebagainya dengan modal yang memang cukup lumayan, dan ini harapan dari
pemerintah, sehingga kita mungkin ketika masa pensiun kita bisa berwirausaha ya dan lain sebagainya. Karena jujur saja untuk nominal iuran terbesar di BPJS Tenagakerjaan adalah di JHT. Sementara di JP, jaminan pensiun itu ketika kita menerima nominalnya lebih kecil daripada JHT. Maka ketika kedua program ini digabung, ketika kita mencapai usia pensiun, maka nominalnya akan lumayan besar dan itu akan menjadi bekal buat kita gitu. Sebenarnya memang akan terjadi pro kontra ya. Pro kontra artinya karena ini berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Namun tetaplah peraturan informasi yang saya sampaikan ini memang valid dan ini materi yang memang dari BPJS Tenagakerjaan. Menariknya lagi mungkin dari kita semua ya, jaminan sosial bukanlah tabungan, melainkan janji negara untuk menjagamu dan keluargamu ketika tidak dapat lagi bekerja. Ini dari Jeff Bingman ya, penulis, senator, mantan jaksa agung di Amerika Serikat. Saya ambil ini mungkin yakin bakal banyak banget pertentangan, tapi mau nggak mau kita harus bantu ya, dukung program pemerintah. Insya Allah mungkin nanti manfaatnya lebih besar di saat memang mencapai usia 56 tahun. Dan saya sendiri sih memang mungkin sangat jauh sekali ya 56 tahun, tapi ya itulah adanya. Kita butuh bangsa yang bisa mungkin membantu negaranya, insya Allah ya, insya Allah gitu. Mungkin kalau dari saya sekian aja, segitu informasi yang memang bisa diberikan, bahwa sudah jelas kita nanti klaim di usia 56 tahun untuk program JHT, dan ketika kita meninggal dunia itu baru bisa diklaim. Itu ringkasannya ya. Dan yang mengeklaim adalah ahli waris, yaitu istri, suami, atau anak. Jika tidak ada ketiganya tersebut, bisa diwakilkan dengan mertua atau orang tua kita. Jika memang tidak ada juga, bisa dengan ahli waris, yaitu dengan yang mendapatkan surat wasiat tersebut. Seperti itu. Namun jika semuanya tidak ada, ini akan menjadi pertanyaan lagi, itu siapa? Gitu kan, pasti siapa. Di sini juga diterangkan di dalam, saya buka dulu, di sini diterangkan di dalam pasal 8 ayat 4, dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D. Huruf D itu wasiatnya mertua, orang tua, dan lain sebagainya, itu nggak ada. Itu harta akan dikembalikan ya, harta JHT akan dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang memang nanti boleh dikulik lagi sama teman-teman terkait dengan pasal 8 ayat 4. Sekian dari saya, semoga informasinya bermanfaat, singkat, padat, dan jelas. Alasan BPJS Tenagakerja atau Kementerian Tenaga Kerja atau Menteri Tenaga Kerja membuat aturan ini adalah hal yang diharapkan oleh negara belum tercapai gitu, yaitu masyarakat bisa mandiri nih di usia pensiun gitu, maksudnya kan gitu. Namun ketika kita resign, kita langsung klaim, baru ada saldo 3 juta, 4 juta, 5 juta langsung diklaim. Dan ini mengakibatkan mungkin pemerintah butuh strategi lagi agar ketika kita di usia pensiun kita mendapatkan hak yang memang lumayan besar gitu. Intinya di situ. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan membangun negara ini? Seperti itu mungkin dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.